Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Semuanya menangis. Kami tidak menyangka. Kok dipegang? Loh, kalau nggak saya pegang sampai nanti lari ketabrak mobil. Enggak, saya tuh lebih cerdas. Sampai lebih cerdas dari saya. Iya. Saya minta maaf. Iya. Lah, etika Bapak kenapa megang? Sebentar. Ya, aku tanya. Bapak kenapa? Aku bukan pencuri. Loh, emang diajarkan dari kecil kakek sebentar. Iya. Yang nuduh sampai mencuri siapa? Sampai kalau nuduh saya dosa loh. Saya ini nggak nuduh sampai mencuri kok. Sekarang saya tinggal ngomong. Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Masih terhibur atau bagaimana? Ya, video tadi adalah hanya sebuah hiburan ya. Tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan siapapun. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang masih tetap stay di channel YouTube Predikako ya. Berikut ada video tentang Bapak Jokowi yang dimana kita ketahui bersama sudah tidak lagi menjadi kader dari Partai PDI Perjuangan. Ya, ketika ditanya Bapak Jokowi menjawab bahwa saya adalah partai perorangan. Seperti apa reaksi dari netizen terkait dengan komentar Bapak Jokowi? Mari kita simak video berikut ini. Mulyono lebih besar dan lebih hebat dari Banteng. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, di follow dulu ya guys. Mantap. Guys, setelah disindir oleh Sekjen Banteng, Pak Jokowi mengatakan saya ini tidak punya partai. Saya ini partai perorangan. Hah? Dia ingin menunjukkan kepada si merah, si Banteng, saya sendiri mampu mengalahkan kalian di Jawa Tengah. Saya sendiri mampu mengalahkan kalian di Solo. Jadi jangan kalian menghina Mulyono. Jangan kalian merendahkan Mulyono. Ini Bapak Infrastruktur Indonesia. Setuju ya guys. Kepuasan masyarakat terhadap Pak Mulyono itu sangat tinggi. Semakin kalian menyerang Mulyono, semakin kalian menyerang Pak Jokowi, hancur kalian. Saya pastikan itu. Ya. Jadi yang setuju guys, kalau Pak Mulyono lebih besar dari Banteng, di komen kawan ya. Di komen ya guys. Kita kawal terus marwah besar presiden kita, mantan presiden kita, Bapak Jokowi, Bapak Mulyono. Anak-anak jenderal, kita menyala, pum pum pum, meledak bos. Maksudnya partai perorangan ala Jokowi itu apa sih? Coba kita interpretasikan ya. Oke. Ikutin. Jadi gini, kemarin kan PDIP udah mengeluarkan ya surat pemecatan terhadap 27 kadernya, termasuk di dalamnya adalah Pak Jokowi ya, Gibran, Bobi ya. Itu dipecat. Yang anehnya kenapa baru mecat gitu. Mungkin waktu itu PDIP berpikir kalau dipecat lagi masa-masa pemilu, pilpres atau pilkada bakal menarik masanya dia nanti, konstituennya dia. Ternyata walaupun nggak dipecat juga tetap tertarik gitu. Nah,
ya udah sekalian aja dipecat gitu kan, supaya enak kan kalau kita sama pasangan kan, kalau lagi anak-anak muda gitu mendingan mutusin kan daripada diputusin. Ya. Mungkin itu yang dirasakan PDIP, mendingan gue putusin lo dibanding gue yang diputusin. Padahal kan Jokowi dan keluarga udah dari lama, ya kan, nggak gubris tuh PDIP. Nah, kita kembali lagi. Begitu ditanya wartawan, Pak Jokowi bilang berarti partai perorangan. Nah, interpretasinya satu ya, pertama berarti nih Jokowi dia nggak akan masuk partai manapun. Dia tetap dengan cara dia seperti ini, tetapi ada di mana-mana. Paham ya? Ada di mana-mana. Nah, yang kedua, bisa jadi partai perorangan itu sindiran gitu loh kepada PDIP. Yang menyindir ya namanya partai perorangan dong. Ya memang perorangan kan. Ya, yang keputusan semuanya ada di satu, ya kan, komando. Ya, partai perorangan itu sindiran ya, bisa jadi. Nah, yang ketiga, Pak Jokowi akan mencari tempat ya di mana dia akan mendirikan partainya sendiri. Gitu, kalau itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Bantu komen ya. Pak Jokowi dipecat dari kader PD, jawab sendiri. Tapi gue bener-bener Jawab apa ya sendiri. sama responnya Pak Jokowi itu apa ya? Ini coba kalian lihat deh videonya deh ya. Pak Jokowi dan Bapak sudah bukan lagi dari partai PD. Iya, berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak afiliasi dengan partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk mengenal partai lainnya? Tapi ada untuk Partai perorangan. tawaran dari partai lain Pak, mungkin Pak? Tawaran partai lain juga? Partai perorangan. Pak Jokowi, mohon maaf nih, mohon maaf Bapak jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan belok ke kiri Pak, jangan gitu Pak, aduh, mohon maaf Pak, saya sebenarnya sama jawaban Bapak tuh agak-agak lucu, agak-agak ketawa gitu Pak, ditanyanya apa, dijawabnya cuma satu kata aja, dua kata, partainya perorangan, gitu aja terus Pak, ditanya dari awal sampai akhir, apapun pertanyaannya jawabannya partainya perorangan. Ya, saya tahu sih Pak, pasti Bapak cari aman kan. Soalnya kalau Bapak nanti makin banyak ngomong ya kan, makin panjang ngomongnya nanti ngeblunder, nanti diputer-puter lagi ya kan. Bagus Salah Pak, lagi. udah gitu aja jawabnya. Udah, gitu aja jawabnya ya, biar jadi clue, biar jadi teka-teki ya Pak ya. Pak, saya yakin Bapak juga kalaupun partainya perorangan atau partai mandiri atau partai tidak bernaung di bawah siapapun atau Bapak mandiri tanpa bernaung di bawah siapapun, saya yakin pendukung Bapak itu lebih banyak daripada orang yang memiliki partai. Atau kalau Bapak bikin partai, saya boleh kali Pak join partainya Bapak, ikut jadi partainya Bapak gitu ya. Boleh Jadi lah. apa kayak gitu ya Pak jadi relawan nggak apa-apa Pak. Tapi Pak, kalau nanti Bapak bikin partai sendiri, terus pendukung Bapak hanya ada satu, saya pastikan itu saya Pak, itu saya. Karena saya yakin Pak, sekalipun Bapak bukan anggota partai gitu ya, mau Bapak partai mandiri gitu ya, loyalitas Bapak, simpatisan Bapak, pendukung Bapak itu melebihi orang yang memiliki partai atau orang yang masuk ke dalam partai Pak. Sepakat ya Sebetulnya teman-teman. masih ambigu Pak, yang Bapak masuk partai perorangan itu kayak gimana? Maksudnya itu Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau memang partainya itu perorangan, yang keputusannya itu diputuskan oleh perorangan gitu loh Pak. Jadinya di saya tuh juga saya nangkepnya tuh ambigu gitu Pak. Tolong lah Pak, tolong. Ini maksudnya Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau keputusan partai tersebut dalam artian pemecatan Bapak itu adalah keputusan perorangan, bukan keputusan seluruh anggota partai gitu loh Pak. Saya tahu Bapak jawab begitu, mungkin juga karena tidak mau ada perselisihan atau adu domba atau berbelit-belit dan nanti jadinya blunder gitu kan ya Pak. Tapi ini jadinya saya blunder di saya sendiri Pak. Saya berbelit-belit dengan pikiran saya sendiri. Tolong lah Pak, jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan belok ke kiri ya Pak ya. Ya guys, menanggapi terkait dengan Bapak Jokowi ya, yang sudah tidak lagi resmi ya, secara resmi sudah tidak lagi menjadi kader dari PDI Perjuangan. Ya, ketika ditanya wartawan, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, beliau hanya menjawab dua kata. Wartawan bertanya begini, Pak Jokowi bagaimana respon Anda terkait dengan PDI Perjuangan yang sudah memecat Bapak dari kader? Beliau hanya bilang, berarti partai perorangan dong. Ya, ada dua arti di sini yang bisa saya simpulkan ya teman-teman. Mungkin menurut pandangan teman-teman berbeda ya. Saya menanggapi atau beranggapan bahwa kata partai perorangan yang disampaikan oleh Bapak Jokowi itu mengandung dua arti. Arti yang pertama begini,
dia ingin menegaskan bahwa PDI Perjuangan itu bukan partai yang mau memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi partai yang mau memperjuangkan kepentingan partainya sendiri. Nah, ini terlihat dari bagaimana ketika selalu ada beda pendapat ya antara Bapak Jokowi maupun PDI Perjuangan. PDI Perjuangan melalui Ibu Ketua Umumnya menyampaikan bahwa mereka ini adalah petugas partai. Artinya harus nurut dong apa kata dan perintah dari Ketua Umum partai. Ya, sehingga tidak salah jika Bapak Jokowi mengatakan bahwa ya atau dia menganggap bahwa PDI Perjuangan itu partai perorangan. Ketika Bapak Jokowi berpandangan berbeda tentang bangsa ini, itu menjadi atau alasan itu tidak bisa diterima oleh PDI Perjuangan karena mereka mungkin berpikir bahwa kita ini berjuang untuk partai, bukan untuk bangsa dan negara. Kemudian arti yang kedua yang dimaksudkan oleh Bapak Jokowi terkait dengan partai perorangan adalah bahwa beliau ingin tidak terikat dengan partai manapun. Jadi kemanapun dia pergi bebas. Saat ini saja sudah terlihat jelas. Bapak Jokowi bukan sebuah partai, tidak berada di dalam naungan partai, tetapi dia bisa mengguncang Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah hanya di-endorse oleh seorang Bapak Jokowi, itu mampu mengalahkan kader yang diusung atau calon yang diusung dari PDI Perjuangan. Ya, artinya ya saya lebih senang jadi perorangan, jadi diri sendiri. Saya tidak mau terafiliasi dengan partai manapun. Ya, jadi artinya kira-kira seperti itu. Nah, ketika Bapak Jokowi ini dipecat oleh PDI Perjuangan, saya kira ini sesuatu yang sudah sangat terlambat. Seharusnya pada Pilpres kemarin ketika Bapak Jokowi secara terang-terangan tidak lagi mendukung calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, di saat itu pula seharusnya PDIP langsung memecat. Ya, tidak perlu menunggu waktu yang sangat lama. Atau jangan-jangan mungkin saat itu PDIP masih berharap mungkin saja di pilkada itu Bapak Jokowi masih akan kembali mendukung PDI Perjuangan. Tapi faktanya bahwa itu tidak dilakukan. Jadi mereka menunggu. Ketika itu tidak bisa tidak bisa lagi diharapkan atau apa yang diharapkan oleh PDI kepada Bapak Jokowi sudah tidak ada lagi, jadi mereka akhirnya memecat. Kemudian ada yang menggoreng isu teman-teman bahwa Bapak Jokowi ini tidak tahu diri, sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, tapi KTA-nya tidak dikembalikan. Ya mungkin saja Bapak Jokowi KTA-nya sudah tidak ada lagi di tangannya dia. Ya mungkin sejak saat itu ketika ada perbedaan pendapat antara PDI Perjuangan dan Bapak Jokowi, ya dia sudah tidak menganggap bahwa dirinya adalah kader dari partai PDI Perjuangan. Kira-kira respon saya seperti itu. Kalau komentar teman-teman seperti apa sih terkait dengan kata partai perorangan ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Mau ketika diminta 3 periode atau karena saya Aduh, sangat disayangkan sekali ya. Isu-isu lama mengenai Pak Jokowi minta 3 periode itu diangkat lagi oleh orang. Nah, ketika isu hoax ini diangkat, maka akan saya ulas kembali, maka akan saya counter kembali. Jadi begini ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi, itu hanya sepotong atau potongan narasi dari Bu Megawati. Salahnya di mana?
salahnya Bu Megawati juga tidak menjelaskan yang dimaksud dengan 3 periode itu bagaimana gitu. Jadi yang diminta 3 periode itu adalah bukan Pak Jokowinya secara gamblang. Pak Jokowi tidak pernah meminta langsung 3 periode kepada Bu Megawati, tidak. Nah, itu dikutip dari pernyataannya Mbak Puan Maharani. Mbak Puan juga telah menepis isu bahwasannya Pak Jokowi minta 3 periode. Tidak pernah Bapak Ibu. Seharusnya Bu Megawati itu menjelaskan secara jelas gitu ya. Nah, satu lagi, yang meminta 3 periode itu maksudnya bukan Pak Jokowi diperpanjang 3 periode, bukan. Ada salah satu pejabat pemerintahan di kala Pak Jokowi memerintah itu, beliau ini menyarankan, gimana sih kalau kita bikin undang-undang bahwasannya presiden itu bisa mencalon itu sampai 3 periode, bukan cuma 2 periode aja. Bagaimana? Jadi seperti itu. Jadi itu tuh hanya sebagai wacana. Ya. Bisa nggak kalau ini kita bikin gitu? Lah kalau undang-undangnya tetap 2 periode juga nggak masalah. Mereka tidak memaksa. Mereka hanya mewacanakan sebagai bentuk untuk mengadakan judicial review. Ini negara demokrasi, semuanya harus berbicara gitu. Jadi yang mengatakan dan menuduh Pak Jokowi itu gila jabatan sampai meminta 3 periode itu adalah hoax ya. Hoax, tidak pernah Pak Jokowi meminta 3 periode. Nah, juga Mbak Puan Maharani juga sudah secara terang-terangan menepis isu itu. Nah, bisa kita tarik kesimpulan mengapa antara statement ketua umumnya PDIP dengan statement anak kandung ketua umum PDIP aja berbeda. What is wrong with PDIP? Kenapa antara ketum dan anaknya sendiri aja berbeda pandangan, berbeda pendapat? Jangankan dengan orang lain, jangankan dengan pihak eksternal, dengan pihak internal pun kadang mereka tidak sependapat. Ada apa? Bu Mega mengatakan Pak Jokowi minta 3 periode, sedangkan Mbak Puan Maharani tidak mengatakan Pak Jokowi pernah minta 3 periode. Nah, lihat, sudah kusut kiranya di dalam ini. Kalau begini terus bagaimana kalian bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik? Think smart. Jakarta menghukum Jokowi dengan apa? Tentu dengan tidak memilih siapa yang di-endorse. Yang berbicara ini pendukungnya atau loyalis Anies Baswedan. Dia mengatakan Jakarta menghukum Bapak Jokowi dengan tidak memilih orang yang didukung oleh Pak Jokowi atau di-endorse oleh Pak Jokowi. Dia mengatakan masyarakat Jakarta itu lebih kritis dalam memilih. Makanya siapa yang didukung oleh Pak Jokowi katanya tidak dipilih oleh warga Jakarta. Begini, kalau terlalu cinta kepada orang-orang keturunan Yaman itu, jadi hatinya yang buta, bukan matanya saja. Ya, hatinya juga ya. Nggak berpengaruh kepada Pak Jokowi. Ridwan Kamil menang atau tidak pemilihan gubernur di Jakarta. Ya. Masyarakat Jakarta tidak ada menghukum Bapak Joko Widodo. Yang jelasnya masyarakat Jakarta menghukum diri mereka sendiri dengan mengedepankan sakit hati, dengan mengedepankan kebencian. Mereka lupa memilih mana yang terbaik untuk daerahnya. Masuk akal, ya, masuk akal. Ridwan Kamil telah terbukti kinerjanya, ya, terbukti sebagai kepala daerah, terbukti kinerja Ridwan Kamil. Yang mau kita tahu apa prestasi Pramono Anum? Hah? Iya kan? Daerah mana yang pernah dipimpinnya? Kan begitu? Dia hanya seorang kader partai politik, ya, menduduki jabatan-jabatan di dalam partai dan dipilih oleh Bapak Jokowi untuk duduk di dalam kabinet Pak Jokowi, bukan memerintah sebagai kepala daerah. Di mana letaknya
masyarakat Jakarta menghukum Pak Jokowi? Iya kan? Yang iyanya, kebanyakan masyarakat Jakarta memilih tidak pakai nalar dan logika. Ya, karena memang di Jakarta bersarang manusia-manusia dari bekas ormas HTI dan FPI dan seluruh pendukung-pendukung keturunan Yaman itu berkumpul di Jakarta. Ya, mereka sakit hati saja kepada Pak Jokowi. Ya, hanya itu. Jadi Pak Jokowi nggak dihukum masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta menghukum diri mereka sendiri dengan memilih orang yang tidak pernah menjadi kepala daerah dan belum tahu kapasitasnya. Hanya itu saja. Rano Karno tidak akan berkutik karena dia hanya wakil gubernur calon. Ya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Ada yang ingat potongan video barusan? Semua pada Masih ingat kan? sangat ingat. Dan itu juga melukai hati para simpatisan Pak Joko Widodo. Nah teman-teman, sepintas kita lihat itu cuma sebagai guyonan ya. Tapi di dalam guyonan tersebut terkandung praktik bullying ya. Jadi istilahnya adalah bullying yang dibungkus dengan guyonan dan itu tidaklah boleh. Nah, betapa rendahnya ya harga diri presiden ketika Bu Ketua Umum berkata seperti itu dan disambut oleh riuh renyah tawa kader-kader PDIP yang lainnya. Nah, update terbaru dari Partai Banteng ini adalah menurut penuturan Pak Hasto, Pak Joko Widodo, Gibran dan juga Bobi dipecat dari Partai PDIP ini. Menurut keterangan Pak Hasto, Pak Jokowi dan anak-anaknya ini sudah menciderai konstitusi. Nah, entah yang bagian mana diciderai. Kok saya malah melihatnya Pak Jokowi dan anak-anaknya ini malah melukai hati PDIP. Cuma seperti itu. Dan ini hanya azas ketidaksenangan personal saja sebenarnya ya. Dan Pak Hasto juga mengatakan bahwasannya mulai dari keberpihakan Pak Jokowi dengan pasangan lain, tidak mendukung partai PDIP sendiri, malah mendukung paslon yang lain. Nah itu yang paling fatal Pak Hasto bilang. Nah kan bisa kita simpulkan bahwasanya Pak Jokowi tidak bisa menggunakan hak konstitusi dengan baik ya. Namanya kader dari partai, memang seharusnya Pak Jokowi mendukung pasangan yang diusung dari partainya. Nah, seperti itu sih. Nah tapi kesimpulan yang kita tarik apabila seseorang itu terus-menerus diberi tekanan, terus-menerus diolok-olok seperti itu, ya wajar kemudian Pak Jokowi mengambil tindakan mengundurkan diri. Bukankah berita yang beredar selama ini adalah Pak Jokowinya yang sudah lama mengundurkan diri? Nah, kenapa Pak Hasto malah bilang Pak Jokowi dipecat? Dengan alih-alih beralasan waktu itu tidak memecat Pak Jokowi karena Pak Jokowi masih presiden. Lah apa kabar dengan Gibran dan Bobi? Kenapa Bobi dan Gibran waktu itu tidak dipecat kalau memang menghargai Pak Jokowi sebagai presiden? Ada apa partai PDIP? Kenapa begini banget sama Pak Joko Widodo? Kamu ya guys bisa jawab kan? Ada apa dengan partai PDIP? Kenapa harus seperti ini dengan Bapak Joko Widodo? Ya teman-teman, saya merespon ada 3 video tadi ya. Video pertama itu di mana ada seorang bapak katakan bahwa masyarakat Jakarta menghukum Bapak Jokowi dengan tidak memilih pasangan yang didukungnya. Ya, di sini saya melihat bahwa ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat konyol. Ngapain menghukum Bapak Jokowi? Emang Bapak Jokowi itu siapa? Ya, terkait dengan dukungan yang diberikan oleh Bapak Jokowi kepada pasangan Ridwan Kamil, saya kira itu biasa-biasa saja ya. Kalau dukungan penuh itu tuh seperti yang di Jawa Tengah, itu beliau turun langsung. Karena Jawa Tengah, ya Bapak Jokowi mau membuktikan bahwa dia bisa kok, seorang Jokowi bisa kok merubuhkan kandang banteng yang sudah bertahun-tahun menetap di Jawa Tengah. Itu dibuktikan dan terbukti dengan kekalahan Bapak Andika Perkasa di sana. Ya, jadi di mana letak masyarakat Jakarta menghukum Bapak Jokowi? Bapak Jokowi santai-santai saja. Kemudian teman-teman, video berikutnya di mana bahwa
ada isu Bapak Jokowi ketika itu meminta jabatan 3 periode. Ya, mungkin saja ini hanya beda cara pandang, beda dari atau kekeliruan yang ditunjukkan oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dalam menanggapi pernyataan dari Bapak Jokowi. Ya, undang-undang kan sudah jelas bahwa presiden itu kan hanya bisa menjabat 2 periode. Nah, ini undang-undang saja belum diamandemen, masa Ibu Megawati telan bulat-bulat? Seharusnya ketika itu Ibu Megawati bisa lebih teliti menanggapi kalimat yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Mungkin saja 3 periode yang dimaksudkan oleh Bapak Jokowi adalah dia ingin menduetkan pasangan Ganjar Prabowo ataupun sebaliknya, sehingga bisa melanjutkan program-program yang selama ini belum diselesaikan semasa Bapak Jokowi memimpin negeri ini. Itu yang dimaksudkan oleh Bapak Jokowi. Ya. Seharusnya Ibu Mega berpikir ke arah situ, bukan berarti Bapak Jokowi sendiri yang maju, tidak. Kecuali saat itu undang-undangnya sudah diamandemen, baru Ibu Mega menanggapi seperti itu. Kemudian pada video ketiga, teman-teman. Video ketiga tadi adalah awal dari sebuah kehancuran PDI Perjuangan. Ya, di hadapan banyak orang Ibu Megawati sampaikan bahwa Pak Jokowi ini kalau tidak ada PDI Perjuangan tidak bisa menjadi apa-apa loh. Betul. Kita mengakui bahwa Bapak Jokowi jadi presiden itu melalui jalur politik, melalui partai yang diusung, yaitu PDI Perjuangan ketika itu. Tapi bukan berarti kalian seenak jidatnya mempermalukan Bapak Jokowi di depan umum. Ya, walaupun ini dibalut dengan guyonan, tapi tetap saja itu bulian. Apa bedanya Ibu Megawati sama Gus Miftah yang ngatain penjual es dengan kalimat yang tidak pantas, tidak layak?